warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Betty Sri Bakti dengan NIM C1C020055 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Di sini pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik analisis data. Baiklah, agenda pada hari ini ada 4 loh. Yang pertama, pengertian analisis data. Yang kedua, jenis-jenis analisis data. Yang ketiga, teknik analisis data. Yang keempat, langkah-langkah analisis data. Baiklah, pertama-tama akan saya jelaskan tentang pengertian analisis data. Di sini, pengertian analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori dan menjabarkan ke dalam unit-unit dan melakukan sintesa dan menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut Lexie Mulung menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide, seperti yang disarankan, dan sebagai usaha yang memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data, sedangkan yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian, definisi tersebut dapat disintesiskan atau disimpulkan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Baiklah, untuk materi yang kedua, jenis-jenis analisis data. Nah, jenis-jenis analisis data ini terbagi 2 jenis loh. Yang pertama, data bermuatan kualitatif dan data bermuatan kuantitatif. Sebelum itu, aku mau jelasin nih jenis-jenis analisis data. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting. Karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapaikan tujuan akhir penelitian. Nah, masuk ke 2 jenis, yaitu yang pertama akan kita bahas data bermuatan kualitatif. Nah, data bermuatan kualitatif ini bisa disebut juga dengan data lunak. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif atau penilaian kualitatif. Keberadaan data bermuatan kualitatif ini adalah catatan lapangan yang berupa catatan-catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partisipatoris, atau pemaknaan penelitian terhadap dokumen atau peninggalan. Untuk memperoleh arti dari data semacam ini melalui interpretasi data, digunakan teknik analisis data kualitatif. Masuk ke yang kedua, dan jenis data analisis data ini ada data bermuatan kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini, keberadaan data ini bermuatan angka-angka atau kuantitas, baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan ataupun pengukuran. Data bermuatan kuantitatif ini yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan selalu menggunakan bilangan cacah. Nah, contoh data seperti ini bisa dibilang angka-angka hasil sensus, angka-angka hasil tabulasi, dan adapun data bermuatan kuantitatif ini, hasil pengukuran adalah skor-skor yang diperoleh melalui pengukuran seperti skor tes prestasi belajar, skor skala motivasi, dan skor timbangan dan semacamnya. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal teknik analisis data ini, penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif juga memiliki beberapa perbedaan loh. Dalam analisis data kuantitatif, teknik analisis data sangat bervariasi tergantung kepada tujuan penelitian, hipotesis penelitian, dan jenis data yang diperoleh. Nah, teknik statistik ini dengan menggunakan paranti lunak komputer seringkali digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data karena bentuk data yang berupa angka lebih bersifat universal, bebas budaya, dan lebih objektif serta tidak bermakna ganda. Nah, statistik ini terbagi 2 macam. Yang pertama, statistik deskriptif dan inferensial.
Statistik deskriptif ini adalah bidang statistik yang berhubungan dengan metode pengelompokan, peringkasan, dan penyajian data dalam cara yang lebih informatif. Pada statistik jenis ini, kita melakukan teknik statistik yang berhubungan dengan penyajian data statistik dalam bentuk gambaran angka-angka, yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain distribusi frekuensi dan distribusi persen dan pengukuran tendensi sentral. Masuk ke statistik deskriptif. Maksudnya statistik diferensial, maaf. Statistik diferensial ini adalah teknik statistik yang berhubungan dengan analisis data untuk penarikan kesimpulan atas data. Teknik statistik diferensial ini berhubungan dengan pengolahan statistik, sehingga dengan menggunakan hasil analisis tersebut kita dapat menarik kesimpulan atas karakteristik populasi. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir, ada langkah-langkah analisis data. Nah, langkah-langkah analisis data ini menurut Sukardi tahun 2003, ada beberapa langkah yang perlu dilalui agar proses analisis menjadi lebih terarah, yakni scoring, tabulasi, dan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistika. Yang pertama ada scoring nih. Nah, scoring ini adalah pemberian nilai pada setiap jawaban yang dikumpulkan peneliti dari instrumen yang telah disebarkan. Setiap item pertanyaan yang dimunculkan pada instrumen dikuantifikasikan dalam bentuk angka. Nah, misalnya nih, pada saat angket disebarkan, alternatif jawaban yang diberikan masih berupa kualitatif. Maka pada tahap ini harus dikuantifikasikan. Pada tahap ini peneliti memberikan nilai atau bobot pada setiap alternatif. Contoh alternatif jawaban pada angket, selalu 3, belum tentu itu 2, kalau tidak itu 1 misalnya kan. Kalau selalu itu angka 3, belum tentu itu angka 2, dan tidak itu angka 1. Masuk ke tabulasi. Setelah tahap scoring nih, hasilnya ditransfer dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dilihat. Mencatat skor secara sistematis akan memudahkan pengamatan data yang diperoleh. Apabila analisis data membandingkan dua kelompok, maka data yang ditempatkan dalam kelompok yang berbeda. Dengan menggunakan prinsip tabulasi ini, seseorang peneliti akan dapat menentukan arah selanjutnya. Teknik analisis apa sih yang diperlukan tergantung pada tujuan analisis data yang hendak dicapai. Yang ketiga ada mendeskripsikan data. Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang akan digunakan untuk memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih dimengerti oleh peneliti atau seseorang yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh peneliti atau pengembang adalah menganalisis data yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif. Dengan menganalisis secara deskriptif, dapat mendeskripsikan data secara ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti. Masuk yang terakhir ini ada melakukan uji statistika. Uji statistika ini atau analisis diferensial merupakan pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang berlaku. Sesuai dengan pendekatan peneliti atau desain yang diambil, penggunaan rumus atau aturan-aturan tersebut hendaknya mampu mengukur dan sesuai dengan tujuan atau hasil penelitian yang ingin peneliti capai. Baiklah, sekian dari materi hari ini tentang teknik analisis data. Sebelum saya menutup presentasi pada hari ini atau penjelasan hari ini, saya ingin menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Dalam rangka analisis dan interpretasi data, perlu dipahami tentang keberadaan data itu sendiri. Secara garis besar, keberadaan data dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu data bermuatan kualitatif dan data bermuatan kuantitatif. Teknik analisis data ini ada dua, yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Nah, kuantitatif ini dengan menggunakan statistik, sedangkan teknik analisis kualitatif dilakukan dari sebelum peneliti, selama penelitian, dan sesudah penelitian, meliputi analisis sebelum di lapangan dan teknik analisis selama di lapangan, model Mills dan Huberman, dan teknik analisis dan data menurut Spradley, dan terdapat pula langkah-langkah yang perlu dilalui agar proses analisis menjadi lebih terarah, yakni scoring, tabulasi, dan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistika. Baiklah,
Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton video pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika video ini bisa menambah wawasan kalian, saya sangat bersyukur. Dan jika ada kekurangan, kalian boleh berkomentar dan memberi saran pada kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang ingin menyempatkan menonton video ini. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi minggu depan.